Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyuguhkan diseminasi program positif modul 14 program guru penggerak. Saya Diki Surahman, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sehingga sudah seyogyanya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan pembelajaran. Pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang sebelum saya mengadakan diseminasi budaya positif modul 14. Dalam menciptakan lingkungan budaya yang positif, perlu dilakukan pembiasaan-pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Dari pembiasaan tersebut, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang saat ini ingin dicapai dalam kurikulum adalah karakter profil pelajar Pancasila. Dengan membentuk budaya positif di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter profil Pancasila dalam diri siswa. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi intrinsik dalam diri setiap warga sekolah. Saat ini motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh warga sekolah saya, khususnya SEPN 1 Kapetakan. Mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan, namun ketika tidak ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah, yang dapat dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Melalui keyakinan kelas atau sekolah, warga sekolah dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Selain itu, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dapat juga dilakukan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Tujuannya adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, terciptanya disiplin positif, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, menciptakan budaya positif. Tolak ukur dari rencana aksi nyata saya adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat, terjadi perubahan sikap disiplin positif siswa kepada guru ataupun murid lainnya. Lini masa yang saya gunakan atau jadwal yang digunakan dalam persiapan diseminasi saya adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Kepada kepala sekolah, saya berkomunikasi untuk membahas apa saja yang harus kami lakukan pada saat diseminasi. Kepada rekan sejawat, saya berkolaborasi dan berbagi informasi, dan ini melibatkan dalam berbagi pengalaman, sumber daya, strategi yang akan kami lakukan pada diseminasi saya. Merumuskan keyakinan. Yang kedua adalah merumuskan keyakinan kelas. Saya bersama dengan siswa berpartisipasi dalam diskusi tentang nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip yang akan menjadi dasar budaya kelas. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang positif dan inklusif. Berdasarkan diskusi, saya dan siswa dapat merumuskan keyakinan kelas yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan bersama. Keyakinan kelas ini dapat menjadi pedoman untuk perilaku dan interaksi di dalam kelas. Dan tentunya diseminasi budaya positif. Setelah keyakinan kelas terbentuk, saya menyebarkan budaya positif ini pada diseminasi saya. Hal ini melibatkan memberikan contoh, mempromosikan kerjasama, dan berbagai hal yang saya dapat pada waktu modul 1 kemarin. Yang terakhir adalah refleksi kegiatan. Saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan implementasi keyakinan kelas. Ini untuk memahami apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Lini masa ini mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada perencanaan dan manajemen yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan mengembangkan budaya kelas yang positif. Setelah menuntaskan materi dan tugas pada modul 1.4 tentang budaya positif, pendidikan guru penggerak angkatan 9, tugas terakhir adalah melaksanakan aksi nyata dengan kegiatan diseminasi budaya positif pada lembaga tempat saya bertugas, yaitu SMPN 1 Kapetakan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Diseminasi ini merupakan implementasi pemahaman saya terkait konsep inti dari modul budaya positif, serta bagaimana saya menyampaikan konsep-konsep inti yang terdapat pada modul kepada rekan sejawat sehingga dapat diterapkan di sekolah. Kegiatan ini saya awali dengan membuat rencana kegiatan aksi nyata. Dalam rencana tersebut saya menyusun latar belakang, seperti yang telah saya terangkan tadi, tujuan, tolak ukur, lini masa, dan dukungan yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang telah saya ceritakan tadi, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana diseminasi yang akan saya lakukan. Saya mengatur jadwal diseminasi, tempat, dan peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Diseminasi budaya positif berlangsung pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dengan diikuti oleh kepala sekolah,
dan Dewan Guru SMPN 1 Kapetakan. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah, Bapak Subhan. Dalam sambutannya menyampaikan pesan agar para guru tidak segan-segan dalam berbagi ilmu dalam bentuk kegiatan diseminasi sehingga dapat meningkatkan kompetensi masing-masing guru di SMPN 1 Kapetakan. Sesi berbagi ilmu pengetahuan merupakan kegiatan yang sudah seharusnya dilakukan oleh guru profesional, karena kita memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan zaman demi kemajuan anak didik kita. Setelah Wakil Kepala Sekolah menyampaikan motivasi dan penguatan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Ada 7 materi pokok yang saya sampaikan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Berikutnya saya menyampaikan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selain menyampaikan materi yang saya peroleh pada 1.4, saya juga memberikan praktik baik yang sudah saya lakukan terkait pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Setelah itu, saya mengajak peserta diseminasi untuk membuat sebuah percakapan yang mengandung penerapan segitiga restitusi. Dari kegiatan tersebut, terlihat bahwa hampir semua guru telah memahami bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Di akhir kegiatan, saya mengajak 2 orang guru untuk membacakan atau merefleksikan yang telah mereka dapatkan di akhir kegiatan. Dari kegiatan tersebut, saya banyak belajar tentang bagaimana berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mempersiapkan sebuah kegiatan. Berkolaborasi dan berbagi praktik baik selanjutnya menjadi agenda rutin yang akan terus dilakukan agar dapat meningkatkan kompetensi guru. Paradigma pemahaman dari para peserta diseminasi mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam membentuk budaya positif mulai muncul. Paradigma lama yang selama ini mereka yakini ternyata tidak sepenuhnya benar. Dari sini memunculkan komitmen dari saya dan warga sekolah lainnya untuk mengubah paradigma lama tersebut. Kegiatan tersebut saya banyak belajar tentang bagaimana berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mempersiapkan sebuah kegiatan. Berkolaborasi dan berbagi praktik baik selanjutnya menjadi agenda rutin yang akan terus dilakukan agar dapat meningkatkan kompetensi guru. Paradigma pemahaman dari para peserta diseminasi mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam membentuk budaya positif mulai muncul. Paradigma lama yang selama ini mereka yakini ternyata tidak sepenuhnya benar. Dari sini memunculkan komitmen dari saya dan warga sekolah lainnya untuk mengubah paradigma lama tersebut. Kegiatan diseminasi ini juga mengubah cara pandang peserta tentang hukuman dan pemberian hadiah. Kedua hal tersebut umumnya sering dilakukan untuk membentuk sikap disiplin dalam diri murid. Selain itu juga kami berkomitmen untuk menerapkan keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa dan melakukan segitiga restitusi dalam menangani siswa.
yang melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, sehingga anak memiliki rasa tanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka setelah melakukan sebuah kesalahan. Berikut ini adalah rangkuman dari rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya jelaskan. Apabila dirangkum akan terlihat di gambar ini latar belakang, tolak ukur, tujuan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk menggunakan diseminasi ini. Respon rekan sejawat. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana respon rekan saya. Respon guru sebagai rekan sejawat cukup antusias pada materi yang disampaikan. Secara umum, banyak rekan sejawat yang langsung melakukan introspeksi diri setelah mendengarkan 3 jenis motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Selain itu, pada fase ini secara umum banyak peserta yang tercengang setelah mendengarkan konsep dihukum oleh penghargaan. Banyak guru yang mulai terbuka hingga merenungkan kembali. Ternyata niat baik tak selamanya berbuah baik. Lepas dari kegiatan selama 60 menit diskusi, lanjut terjadi di ruang kelas. Beberapa guru mencoba mendiskusikan kembali arti kata dan kalimat pada materi yang saya sampaikan. Diskusi ini saya mendudukan diri sebagai sesama guru yang juga sedang berproses. Saya banyak menyerap pengalaman dari guru-guru saya sebagai rekan sejawat. Mungkin agak sulit melakukan hal-hal yang saya sampaikan pada materi secara maksimal, namun bukan berarti tidak bisa. Kemauanlah yang akan menjadi kunci dari sebuah perbuatan. Dengan adanya kemauan akan mendorong aksi atau tindakan. Dengan hadirnya sebuah tindakan, kita dapat mengukur keberhasilan dan perkembangan dari dampak tindakan yang telah kita lakukan. Diseminasi seperti yang kita ketahui adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk menyebarkan ide, gagasan, serta pengalaman yang pernah dilakukan. Dengan melakukan diseminasi, orang-orang di sekitar kita atau orang lain dapat mengetahui apa yang menjadi ide atau pengalaman kita. Selain itu, diseminasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi dan refleksi sebuah kegiatan, di mana pada sebuah diseminasi terdapat momen untuk saling memberikan masukan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan guru penggerak, diseminasi ini adalah sebuah hal yang penting. Selain untuk berbagi praktik baik, dengan adanya diseminasi diharapkan dapat menarik antusiasme pada para guru untuk bergabung menjadi calon peserta guru penggerak. Dengan kuantitas yang baik pada program guru penggerak tentu dapat memberikan kesempatan untuk menjaring kualitas-kualitas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang telah saya gambarkan tadi, saya telah berbagi tentang beberapa subtopik, diantaranya persiapan, tahapan eksekusi, dan respon rekan sejawat. Pada fase persiapan ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu
waktu berkonsultasi dengan beberapa pihak, membuat perencanaan, pelaksanaan, hingga membuat materi. Pada awalnya, untuk menghindari miskonsepsi, saya melakukan konsultasi pada fasilitator kelompok, menanyakan bentuk dan hal yang harus dilakukan pada saat diseminasi. Selain itu, saya juga mencari referensi di YouTube dan bertanya pada guru penggerak angkatan sebelumnya. Selanjutnya, saya membuat rencana pelaksanaan kegiatan, menyusun tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan agar tidak bentrok dengan kegiatan sekolah. Hal tersebut saya lakukan mengingat kegiatan diseminasi ini dilakukan dengan sasaran guru sekolah tempat saya mengajar sebagai bentuk aksi nyata. Di fase ini, saya melakukan konsultasi secara intens dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku kebijakan dan pengaruh kegiatan di sekolah. Pada akhir persiapan, saya juga membuat materi yang akan diseminasikan. Materi-materi utama saya sadur dari modul 1.4 dan materi yang disampaikan oleh instruktur pada fase kolaborasi. Selain itu, saya juga menambahkan materi-materi dengan dokumentasi pribadi berupa gambar-gambar kegiatan yang saya lakukan di kelas, mulai dari refleksi bersama siswa tentang motivasi, menyusun keyakinan kelas, hingga melakukan fase restitusi kepada siswa dengan kasus yang muncul. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, kegiatan diseminasi dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2023 dengan peserta Dewan Guru SMPN 1 Kapetakan pada pukul 11.45. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11.45 setelah pembelajaran selesai. Kegiatan ini dibuka dan ditutup langsung diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Subhan, karena Bapak Kepala Sekolah kami berhalangan hadir. Pada akhir sesi, perwakilan guru memberikan respon sebagai bentuk feedback terhadap proses diseminasi yang saya lakukan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan saya mencoba menampilkan sealam mungkin melalui channel YouTube saya. Dalam kegiatan ini, kepala sekolah secara penuh memberikan dukungan mulai dari fase menyusun jadwal hingga menyiapkan tempat untuk pelaksanaan diseminasi. Guru-guru juga terlihat mengikuti dengan hikmat dan penuh refleksi pada kegiatan diseminasi tersebut. Demikian perjalanan saya dalam melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tentu masih banyak kekurangan yang saya lakukan karena masih pada fase belajar. Oleh sebab itu, semakin banyak saran dan masukan yang saya dapat tentu akan meningkatkan kualitas saya ke depan dalam melakukan diseminasi maupun praktik baik. Terima kasih telah membersamai saya. Saran dan masukan dan kesan saya tunggu di aplikasi PMM yang tersemat pada link di YouTube saya. Setelah pemaparan saya ini, Bapak Ibu sekalian akan menyaksikan langsung diseminasi saya melalui video yang saya akan tampilkan berikut ini. Terima kasih.
Ibu-ibu barang nang, jangan Nah, bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara aksi nyata modul 1 tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Diki Surahman atau pelayan. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau wakilnya kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Diki Surahman sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Rekan-rekan semuanya, terima kasih. Pada hari ini kita semua akan mengikuti aksi nyata terkait budaya positif yang tentunya kita semua berharap bahwa dengan semakin banyaknya guru penggerak, semakin nyata, semakin maju sekolah kita, dan lagi apalagi terkait dengan budaya positif yang sebetulnya secara umum sudah sering kita lakukan, hanya tentu secara teori lebih lengkap nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Diki Surahman sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Kami dari pihak sekolah tentu sangat menghargai hal ini, apalagi terlihat ada penambah stamina setelah jam segini, segera sendiri baru beristirahat, begitu bangun Pak ada kegiatan ya. Sekali lagi kami berharap bahwa dengan semakin banyaknya guru penggerak, semakin positiflah sekolah kita, baik di mata masyarakat, di mata siswa, dan tentunya di mata kita semua, bahwa sekolah kita sampai hari ini mungkin ya dibandingkan sekolah yang lain dianggap karena di sekolah perbatasan masih banyak kekurangan. Dengan adanya guru penggerak, berharap bahwa sekolah kita semakin baik. Tidak banyak yang disampaikan. Tentunya kita mau ucapkan terima kasih dan mari kita ikut bersama dan berharap ke depan semakin banyak yang ikut guru penggerak. Amin. Ya, menyusul termasuk saya kepala sekolah dorong terus, cuma saya karena dorongnya berat mungkin. Jadi sampai hari ini belum terdorong. Ya, walaupun kesempatan lagi ada pembukaan ya Pak Diki. Mudah-mudahan bisa menyusul. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sudah banyak yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sosialisasi tentang diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Pak Diki Surahman. Silakan Pak Diki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Subhan selaku wakil guru kesiswaan yang mewakili sekolah kita, serta Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di acara ini. Selamat siang semua. Izinkan saya Diki Surahman, calon guru penggerak angkatan 9, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Positif di sini artinya melakukan kegiatan yang positif, bukan positif yang misalnya anak gadis yang belum nikah, mas saya positif, itu nanti geger satu kampung.
nikah positif itu bisa bahaya. Ibu Susi kalau positif udah bagus kan, udah nikah. Kalau belum nikah jangan positif. Oke, selanjutnya mana? Benar. Oke, konsep utama budaya positif itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Untuk mencapai ini kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu kita beranjak ke posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita diskusikan bersama untuk waktu ya 40 menit ke depan. Berikutnya bisa kita lanjutkan ke pembahasan pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ada yang bisa tolong saya? Kira-kira pembelajaran paradigma baru itu apa? Atau paradigma lamanya seperti apa? Dan paradigma barunya seperti apa? Pak Manaf mungkin bisa membantu saya? Iya Pak. Kira-kira menurut Pak Manaf paradigma baru itu apa? Paradigma lama itu seperti apa? Paradigma baru itu seperti kita pembelajaran yang konvensional. Itu yang lama paradigma baik. Dalam arti masih berbentuk manual gitu. Nah, sekarang kan kalau yang paradigma sekarang kan berbasis digital. Bu Ina bisa tolong tambahkan pendapat Pak Manaf tentang pembelajaran dengan paradigma baru? Oh, paradigma baru biasanya berdiferensiasi, Pak. Biasanya sekarang siswa dipilih menurut minat dan bakatnya masing-masing. Ada yang suka dengan musik, belajarnya nanti bagaimana dikumpulkan dengan siswa yang punya bakat dan minat dengan musik. Atau dia lebih suka auditori, visual, dan lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti lebih mengedepankan pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, terdiferensiasi di sini itu ibu lebih mengerucutkan kepada Anak didik, peserta didik. Peserta didiknya, minatnya kemana gitu ya. Betul. Baik, Bapak Alifudin mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Diki Surahman atas kesempatannya. Menurut yang saya pahami bahwasanya pendidikan menurut paradigma lama dan paradigma baru. Sebenarnya ini semua sudah kita praktekkan bersama selama mengajar di tempat kita mengajar ini ya. Di paradigma lama itu biasanya dalam proses pembelajaran itu bersifat teacher center, artinya bahwasanya berpusat pada gurunya. Sementara yang paradigma baru itu lebih bersifat kontekstual, sehingga guru harus membimbing siswa-siswa supaya aktif dan berfokus pada siswa. Bagaimana siswa itu terbangun motivasinya, terbangun minatnya dan bakatnya. Itu menurut yang saya ketahui. Oke, baik, betul seperti yang telah diutarakan teman-teman Bapak Manaf, Ibu Ine, dan Pak Alif. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Perbedaan itu bisa ke minat, bisa ke gaya belajar, bisa ke metode belajar, bisa ke media belajar, bisa bermacam-macam. Yang ujungnya adalah kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, slide berikutnya. Disiplin positif. Kita beranjak ke disiplin positif. Setelah kita mengetahui pembelajaran paradigma baru, kita masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu biasanya sering
digambarkan atau sering kita bayangkan dengan hal-hal yang menyeramkan mungkin. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Bapak Suparyono, disiplin itu menurut Bapak seperti apa? Ya sama. Mindset saya dari yang namanya disiplin itu identik dengan keikhlasan gitu ya. Itu mindset Oh saya. betul, Ya. lebih ke seperti yang keras gitu ya. Menurut Bapak Suti, disiplin itu apa ya? Menurut saya secara umum disiplin itu berarti mentaati aturan. Mentaati peraturan. Baik. Bapak Yono berpendapat disiplin itu hal yang amat sangat harus ketat dan menakutkan. Dan menurut Pak Supi adalah disiplin itu adalah menuruti aturan yang ada. Baik. Disiplin itu kita bisa lihat dari berbagai sudut. Itu bisa menakutkan, bisa hal yang biasa, tergantung sudut pandang kita, tergantung motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu tadi yang diutarakan Pak Suparyono, jadi tekanan dari luar ke aturan itu, jadi akhirnya kita merasa tertekan. Kalau intrinsik itu motivasi dari diri sendiri. Kalau kita sudah sadar, mungkin insya Allah disiplin itu bukan hal yang menakutkan lagi. Selanjutnya, untuk bisa lebih memahami atau lebih merasa nyaman dengan kata-kata disiplin, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang kita ketahui yang bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Bagaimana kita mendapatkan rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan atas sesuatu, kebebasan dan kesenangan. Jika kelima hal ini tercerabut dari diri kita karena ada istilah disiplin itu, maka disiplin akan terdeskripsikan seperti yang Bapak Suparyono jelaskan tadi. Tapi kalau kita aturan-aturan atau norma-norma yang dibuat, yang disepakati itu tidak lenceng dari lima ini, insya Allah disiplin itu akan menjadi gambaran yang tidak terlalu menakutkan. Selanjutnya, ini motivasi seperti yang kita telah lihat tadi, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar yang peraturan yang ketat dan segala macam. Tapi kalau motivasi intrinsik ya dari dalam. Nah, ini ketiga poin ini yang akan timbul kalau secara sadar kita bisa nyaman kalau kebutuhan dasar manusianya sudah terpenuhi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini kan berarti yang pertama itu si anak itu terserabut kebutuhan manusianya kan, karena ketidaknyamanan tadi, rasa sayang, keinginan kebutuhan disayangnya tidak ada, makanya jadi takut dihukum. Karena intinya gini, semua kebutuhan dasar manusia yang 5 itu satu saja hilang dari diri kita, itu kita akan merasa terhukum. Tapi kalau bagaimana kita merancang sesuatu, kita ingin mendisiplinkan siswa kita, bagaimana caranya kelima kebutuhan itu tetap hadir agar si anak merasa disiplinkan tapi tetap nyaman, menyenangkan. Kita akan beralih ke hal itu berikutnya. Nah, konsep disiplin ini hukuman, penghargaan. Hukuman menurut Bu Hesti itu yang telah kita lakukan bertahun-tahun sebagai guru, menurut Ibu apa definisi hukuman itu? Hukuman adalah sesuatu yang kita lakukan kepada anak untuk membuat anak tersebut sadar bahwa dirinya melakukan suatu kesalahan. Baik,
Menurut Ibu hukuman itu perlu atau tidak, atau kadang-kadang perlu atau selalu atau Kadang-kadang perlu, tapi kadang-kadang juga tidak. Jadi Baik. kondisional aja. Kondisi baik. Berikutnya Bu Haji bisa berikan pandangan ke kita tentang penghargaan. Yang itu saya tindakan yang diberikan kepada siswa ketika siswa misalnya melakukan sesuatu yang dianggap bagus atau baik, itu sebagai motivasi untuk anak-anak. Menurut Ibu dan Bapak penghargaan hukuman itu perlu tidak atau baik tidak? Perlu dan baik. Perlu dan baik, baik. Saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya ada siswa kita yang menang lomba bahasa Inggris, juara storytelling se-Indonesia. Wah, Kita puji habis-habisan itu anak. Tapi kita mengabaikan siswa yang lain. Menurut pandangan Ibu, siswa yang lain yang tidak memiliki prestasi, yang sekolahnya biasa-biasa aja, apakah kebutuhan dasar manusianya terpenuhi atau tidak? Atau merasa, udah gue mah gini aja, ngapain tuh ujung-ujungnya dia yang puji. Jadi menurut Ibu, ujian itu di sini salah atau benar? ya cara menanggapinya saja. Cara menanggapi. Menanggapinya kalau si anak itu, wah saya juga pengen dipuji seperti itu, memacu untuk biar bisa dapat pujian seperti itu. Nah dia akhirnya bisa punya semangat untuk meniru temannya yang dapat juara tadi. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ibu. Untuk lebih memahami hukuman dan penghargaan, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, konsep disiplin yang tadi itu hukuman dan penghargaan. Sekarang konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, menurut saya, ini sih menurut saya, silakan dibantah atau seperti apa. Menurut saya itu hukuman apa itu? Penghargaan. Hukuman penghargaan itu menurut saya itu kalau dilakukan terus-menerus akan seperti candu. Bila si anak hanya berorientasi pada hukuman, berarti dia akhirnya akan takut, gitu kan? Disiplin menakutkan buat dia. Sedangkan penghargaan itu menurut saya pribadi, penghargaan pun itu kita bisa menyakiti anak dengan penghargaan. Aduh, saya gimana nih? Saya banyak ngobrol. Kemarin bagus saya suara kali itu. Sekarang saya masih bertanya doang. Aduh, gimana nih? Jadi kita jadi guru serba salah nih, katanya hukuman boleh kadang-kadang, tapi kadang-kadang ujian pun bisa membuat anak jadi kecanduan. Jadi langkahnya menurut saya, sebelum ke konsekuensi, saya mau mengilustrasikan seperti ini. Menurut Ibu, ada tidak sih konsep benar dan salah itu? Pada sudut konsep dan benar dan salah itu ada tidak? Kalau menurut saya konsep benar atau salah kadang-kadang istilah dengan kondisi, dimana pada saat di tempat mungkin dirasa dia benar, tapi di saat kondisi tidak sesuai mungkin dia bisa menyalahkan walaupun itu dirasakannya benar. Baik, saya beri contoh yang sekarang sedang hangat. Pilpres, boleh nggak sih ngomong kayak gini, nggak apa-apa. Pilpres, menurut saya Presiden A itu benar. Tentu menurut Ibu Suci, Presiden B yang benar. Jadi yang salah mana, yang benar mana? Gitu. Jadi menurut saya
Spidol. Dari pandangan itu spidol. Dari pandangan saya juga spidol. Tapi pandangannya kan beda. Ini gambarnya beda. Kita seperti kita lihat KTP. KTP itu kayak gini, enggak kayak gini. Yang paling gampang kan Presiden A menurut saya benar, enggak B. Itu sampai terjadi chaos kan di Indonesia gara-gara itu kebenaran. Kebenaran itu menurut saya kebenaran itu tidak ada. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu konsekuensi. Kalau saya milih A, konsekuensinya kayak gitu lah. Kalau saya milih B, ya udah jadi tadi kita terus nggak ke PNS misalnya itu sih bisa. Kalau saya milih presiden A, ya konsekuensinya kayak gini terserah. Jadi menurut saya untuk membuat siswa kita lebih disiplin, kita harus memberikan pilihan. Jangan seperti wah kamu telat nih, ayo lari-lari sampai pingsan. Itu kita sendiri yang melakukan. Harusnya kita memberikan konsep itu. Kamu kalau telat, konsekuensinya seperti ini loh. Gitu. Oke, baik. Nah, konsep pendekatan disiplin menggunakan restitusi. Restitusi itu langsung meloncat ke berikutnya. Lagi. Nah, sebelum ke restitusi kita sebaiknya mengenali dulu posisi guru kita nih. Posisinya menurut teori itu ada 5. Penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, manajer. Kita refleksikan bersama-sama kira-kira kita masuk kemana. Kalau saya lebih ke Saya teman. saya teman, baik. Kalau Ibu Suci lebih ke mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pemantau. Baik, kita lihat dulu definisinya masing-masing. Nah, ini contohnya, contoh penerapan guru. Penghukum. Penghukum, patuhi aturan ya. Pokoknya kamu telah berdiri, pegang kuping, itu penghukum. Nah, itu saya biasanya. Tapi saya semoga berubah. Baik, berikutnya adalah untuk membuat disiplin positif, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Tidak peraturan. Kalau peraturan kan kira-kira yang membuat siapa kalau peraturan? Nah, keyakinan kelas itu bersama. Kalau betul kan seharusnya peraturan itu dibuatnya bersama kan? Tapi yang kita tahu peraturan itu dibuat satu pihak kan. Nah, makanya kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita tawarkan ke anak-anak. Nah, ini contoh kegiatan saya ketika membuat keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas di sini, kalian ingin guru seperti apa? Kalian ingin lingkungan kelas seperti apa? Kalian ingin teman seperti apa? Jadi, si anak yang mengutarakannya secara tertulis. Saya pengen gurunya ganteng seperti Didi Surahman. Saya ingin gurunya ini kayak gini. Jadi keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Jadi jangan kita yang membuat. Kalau kita yang membuat nanti, itu yang tadi kita telah pelajari. Kebutuhan manusia itu sangat penting. Jangankan siswa, kita pun misalnya di suatu sekolah misalnya ada kepala sekolah yang seperti ini. Kamu
keluar dari sini, silakan pindah ke SD misalnya. Itu kan menurut ibu layak tidak? Kan tidak, harusnya kita utarakan bersama-sama kan, ngobrolin nih bagusnya seperti apa, pengennya seperti apa gitu. Kita saja sebagai guru dijudge seperti itu oleh atasan tidak mau, kita pun harus memperlakukan siswa kita ya demokratis, membuat keyakinan kelas bersama-sama seperti itu. Nah, bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, jadi bebas aja, jangan jadi terserah si anaknya mau gimana. Bu, saya pengen ibu tuh kayak gini, bebas. Sedikit, jangan banyak-banyak. Jadi saya pengen ada pemain seperti tadi saya contohkan, kadang-kadang game. Terserah, jadi kita serahkan ke anak bagaimana membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas. Jadi kita lihat sarana dan prasarana. Jadi jangan sampai si anak saya pengen game terus, ya nggak bisa, kita kan kelasnya seperti ini. Nah yang terakhir itu semua warga kelas dilibatkan membuat. Jadi jangan sampai kita membuat peraturan kelas, kita buat keyakinan kelas itu siswa lah. Kan kita itu produsen, customer-nya itu siswa. Customer kan apa tuh? Gimana Pak Alif bahasanya? Pembeli itu gimana? Pembeli adalah raja. Nah raja kita itu ya siswa. Kita harus mementingkan kebutuhan siswa. Bagaimana kalau rajanya Raja Fir'aun, Pak? Nah, bagaimana kalau rajanya Raja Fir'aun? Makanya kita buat keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya ada anak bandel nih, nah kita masuk ke situ. Berikutnya adalah kalau saya tidak pendapat kalau saya sendiri memberikan sikap atau memberikan kedudukan siswa sebagai raja itu kurang setuju ya. Karena kalau seandainya mereka dirajakan, mereka itu akan melunjak. Bagaimana ya, apalagi kita di sini karakter masyarakat. Betul. Dan bagaimana anak-anaknya di lingkungan yang bagaimana kan harus didirinya. Jadi sekiranya mungkin bahasanya jangan merajakan mereka ya, artinya memberikan pelayanan yang maksimal sebagaimana kita anggap mereka itu adalah kertas putih. Kemudian kertas putih tersebut bisa memberikan mengisi dirinya sendiri, mengisi dirinya sendiri. Baik, dimana kita hanya sifatnya menuntun. Baik, betul. Kita itu betul. Kita itu penuntun. Kalau istilah Ki Hajar Dewantara, kita dulu ini adalah petani. Maksudnya seperti apa ya tadi? Betul, seperti Pak Alif utarakan. Kita ini tugasnya menuntun, merawat. Seperti ada iklan kan, kecap bangau. Aku merawatnya seperti anakku sendiri, malaikat. Gitu kan. Betul, guru itu tugasnya merawat. Bukan, misalnya si siswa itu kita ibaratkan tanaman. Tanaman itu ada hal, ada orang namanya gitu, yang bisa membuat si tanaman itu mati. Kita kan jangan langsung cabut, main buku, main apa. Kita kan ya rawat pelan-pelan, menggunakan obat apa, gitu kan, dirawat pelan-pelan. Betul tadi yang kata Pak Ali. Utarakan, saya setuju. I love you, Pak. Bagus sih. Nah, kita ini yang tadi Ibu Ine tanyakan, bagaimana kalau anaknya melunjak karena kita merajakan? Nah, kita menggunakan segitiga restitusi ini. Kita menstabilkan identitas.
kita menstabilkan identitas dulu. Maksudnya adalah kita nih membuat anak tenang, membuat anak nyaman dulu. Pokoknya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Misalnya ada anak telat, duduk dulu, santai dulu, tarik nafas dulu, atau Minum dulu. gitu. Nah, gitu. Nah, Biar tenang. biar tenang gitu kan, betul. Duduk dulu biar tenang. Nah, berikutnya adalah setelah menstabilkan identitas siswa tersebut, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, pasti perbuatan salah itu punya alasan. Seperti kita misalnya guru. Ayo mana perangkatnya? Kamu kenapa sih nggak bikin perangkat? Nah, itu segitiga restitusinya hilang. Kepala sekolah itu tidak menggunakan segitiga restitusi. Harusnya kan silakan Bapak, saya tunggu di kantor, gitu kan. Menstabilkan identitas dulu. Jadi jangan latihan gitu ya. Ya, itu kepala sekolah itu bagus tuh seperti ini. Iya. Menggunakan segitiga restitusi, jadi menstabilkan identitas dulu. Tidak langsung, ayo cepat dari sekolah, pindah dari sini. Misal. Ini kayaknya ada dendam pribadi. Ada tanda kutip. Jas merah, Bawa. Tanda Misalnya di kutip. suatu sekolah ada kan seperti itu. Misalnya, kita tekankan misalnya, Pak. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kita tenangkan dulu. Gitu. Tenangkan dulu hati. Terangkanlah. Nah, seperti itu, betul. Yang kedua, kita tanya alasannya. Wira, kenapa kamu telat? Nah, pasti kan punya alasannya. Ya, setelah nyaman, pasti kan kalau kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, sudah nyaman, sudah dikasih kasih sayang, sudah apa segala macam, pasti kan kita buka. Kenapa saya telat? Saya telat karena ya tidak ya apa gitu kan. Nah, baru langkah ketiga menanyakan keyakinan di sini adalah keyakinan kelas. Ingat tidak, Wira, kesepakatan keyakinan kelas kita yang telah Wira buat itu kira-kira Wira melanggar yang mana sih? Nah, gitu kan. Jadi kita bisa menanyakan balik. Kira-kira Wira melanggar keyakinan kelas yang mana, gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita tidak menghakimi tapi biar si anak yang cerita, yang mengakui saya salah nih karena saya keyakinan yang saya langgar itu keyakinan sudah disiplin sama itu kan dia yang buat, siswa yang buat kan. Jadi kita tidak bisa menghakimi itu kan kontrak kerja kita, kontrak belajar kita, keyakinan kelas kita. Oh kamu melanggar sih, nah itu kan enak tuh. Jangan sampai kamu administrasi sekolah nggak buat SP3 gitu kan. Berikutnya, nah ini contohnya segitiga restitusi yang Sampai kok patah sabar setiawan. Segitiga restitusi yang pernah saya buat. Jadi ada kasus Wira ini kan kita kenal sebagai siswa yang pintar. Terus dia tuh marah karena dicontek. Terus dianya bikin gaduh kelas gitu kan. Kalau sebelum saya belajar segitiga restitusi pasti dia mau sana pergi. Gimana? Kalau kan sekarang tidak, saya stabilkan dulu identitasnya. Lalu apa tadi lupa, habis menstabilkan identitas apa? Memvalidasi alasannya seperti apa gitu kan. Setelah memvalidasi saya lupa lagi apa tuh? Apa buat sih? Keyakinan. Nah, kita menanyakan keyakinan kelas kita. Keyakinan yang telah kita sepakati di awal semester apa ya? Apa yang kamu langgar? Kita gali dari situ. Menurut kamu konsekuensinya apa ya? Ingat tidak? Nah, gitu aja. Kita sebagai guru itu mudah jadinya. Kita tidak membuat hukuman, tapi siswanya sendiri yang oh iya saya salah. Konsekuensinya seperti ini. Nah, itu konsekuensi. Kalau kita melakukan A, konsekuensinya pasti A.
Kalau kita bikin B pasti B. Kalau kita menanam padi pasti tumbuh padi. Beras. Belum tentu Pak. Kalau tumbuhnya cabai, Cabe. B pasti tumbuhnya cabai. tumbuhnya rumput sih. Nah, Kalau tumbuhnya rumput, kalau tumbuhnya rumput, nah berarti ada human error. ada perawatan kita sebagai guru itu ada yang salah. Kita kan petani nih, kalau sampai tidak sesuai panennya yang kita harapkan tidak sesuai, berarti ada langkah yang salah di petaninya dong, bukan di tanamannya. Sama seperti kita guru, siswanya jadi geng motor itu Salah gurunya. salah ya. Kita sebagai guru kan ada yang namanya ya dari Dewantara itu pernah bilang apa ya, Tuturi hadaya nih. bukan, ada masyarakat, ada orang tua, ada guru. Tri pusat pendidikan, betul. Tri pusat nggak baca, emang sengaja. Tri pusat pendidikan, betul. Tri pusat pendidikan itu yang harus kita lebih kembangkan. Kita ini mendidik anak itu ya tidak hanya kita tanggung jawabnya, tapi betul. Tri pusat pendidikan, guru, masyarakat, dan orang tua. Segitiga itu harus lengkap. Satu saja tidak. Kita kan petani. Petani itu butuh pemasok pupuk, pemasok apa. Oke. Nah ini contoh kedua. Ridho. Dia Ridho itu Roma. Ridho Roma, betul. Nah, terima kasih. Kita telah sampai di penghujung acara. Itu nggak habis nih baterai HP-nya. Kita akan merefleksi. Kira-kira Ibu Suci, perasaannya apa nih saat ini setelah mendengarkan pemaparan teman-teman kita di sini? Jadi pengen jadi petani. Betul. Itu lebih ini, tapi takutnya Pak, saya ingin bercocok tanam kan bahaya. Betul. Ingatnya ke sana, cocok tanam. Bahaya Pak. Kita bercocok tanam pada siswa. Memastikan padi yang bagus. Nah, memastikan padi yang. Jadi perasaannya seperti apa nih? Pengen cepetan pulang, pengen menanam padi. Enggak kan? Perasaan Ibu setelah kita pemaparan tentang budaya positif di sekolah, di kelas. Perasaannya senang karena banyak ilmu baru yang didapat, terutama untuk mengolah kelas siswa. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Manaf, kira-kira nomor 2 bisa tolong bantu saya? Ya, terima kasih atas waktunya Pak Ibu Suwarman. Apa yang ditanyakan ini? Karena menurut materi pembahasan kombinasi pada hari ini saya jadi paham bahwa Petani itu bercocok tanam. Gara-gara gue. ya kalau ada positif yang dihadirkan di sekolah itu, bahwa tidak serta-merta kita seenak-enak apa sih? Apa seenaknya dari bahasa Indonesia-nya? Semaunya sendiri. Betul, kita sewenang-wenang kepada anak. Karena kita tidak boleh sewenang-wenang kepada anak. Kita harus bisa memvalidasi terlebih dahulu permasalahannya, kemudian setelah itu yang terakhir menstabilkan, menvalidasi, dan satunya menstabilkan, kita buat tenang anak dulu, memvalidasi, lalu kita tanyakan keyakinan kelasnya. Ya itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Manaf. Yang terakhir Pak Alipudin. Target saya sebagai seorang guru setelah mendapatkan
ilmu pengetahuan teknologi ya. Dan yang Tentu banyak ya mencoba untuk mengaplikasikan dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran di kelas, terutama dalam hal segitiga restitusi. Itu penting karena memang dalam memberikan pelayanan mahasiswa kita pasti akan menemukan banyak hal yang dianggap negatif oleh kita, oleh gurunya, yang sebenarnya itu mungkin adalah bagian daripada indikator membuka cakrawala mereka sehingga kita akan betul-betul muncul potensi-potensi mereka. Demikian saya. Baik, bagus sekali. Terima kasih. Kita plus buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau boleh kita simpulkan bersama, saya menggunakan pendapatnya Bapak Stephen nih. Bila ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, yang harus kita ubah adalah sikap dan perilaku kita sendiri. Jangan kita orang lain langsung, kita dulu ubah dulu. Kalau kita sudah berubah, baru kita bisa melihat yang lain, melihat dunia. Kalau bahasa guru penggeraknya adalah tergerak Untuk bergerak. menggerakkan orang lain. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian.